Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang aku sayangi. Berjumpa lagi dengan Ustazah Vera pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum Ustazah mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, jangan lupa sholat duha terlebih dahulu. Dan mari kita simak video pembelajaran pagi ini bersama-sama. Pagi ini kita akan belajar tema 8, subtema 3. Mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selanjutnya, karakteristik individu. Menjelaskan sikap terhadap perbedaan karakteristik individu. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Kita pasti memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa. Setiap suku mempunyai karakter dan kebiasaan yang berbeda-beda. Namun, perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter antara lain tidak menjelekkan suku bangsa lain, bertutur kata yang ramah dan sopan, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa, serta menghargai kebiasaan mereka. Manfaat dari hadirnya perbedaan karakter antara lain terciptanya kerukunan antar sesama, menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat, serta menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat beragam, namun pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Manakah jenis pekerjaan berikut yang menghasilkan barang atau jasa? Pertama, dokter hewan. Kedua, tukang pos. Pramugari, pedagang kue, petani bayam, pemandu wisata. Guru, buruh pabrik, pengrajin gerabah, kurator museum, pengrajin batik, penjaga pantai. Menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut.
Si tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada dalam konflik dan alur cerita. Tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si tengah. Si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Menjelaskan corak kegiatan ekonomi lingkungan sekitar. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi memunculkan beragam mata pencaharian. Mata pencaharian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Salah satu corak kegiatan ekonomi di tempat wisata adalah pedagang cenderamata. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. 3. Saling membantu antar sesama. 4. Senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Dan yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Manfaat keragaman karakteristik individu. Keragaman masyarakat Indonesia juga tampak dalam pakaian daerah. Pakaian daerah digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional. Mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai tokoh protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Sedangkan tokoh antagonis bisa memiliki watak yang berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Perhatikan membuat sketsa karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Perhatikan langkah-langkahnya dan bahan-bahannya. Perhatikan, siapkan pensil kertas dan kendi yang akan digambar. Gambarlah sketsa kendi pada kertas dan tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Membuat rancangan karya 3 dimensi. Benda 3 dimensi juga dapat disebut sebagai karya seni rupa. Perhatikan teknik dalam membuat benda 3 dimensi. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh dalam teks fiksi. Pada teks fiksi ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi
berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Cerita Si Kancil dan Buaya. Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Demikian pembelajaran pagi ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kalian semua. Sampai di sini pembelajaran pagi ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.